Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Heba? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih sudah memberikan waktunya dalam acara Ruang Tatap Maya ini dalam rangka desiminasi budaya positif di sekolah. Ya, sebelumnya saya akan memberikan motivasi kepada teman-teman semua dalam rangka calon guru penggerak ini. Ini saya akan berbagi pengalaman ketika saya mengikuti guru penggerak, ya. Pada awalnya saya ini hanyalah sebuah botol kosong, Bapak Ibu. Botol kosong yang siap diisi berbagai macam ilmu. Tentunya dalam program ini saya juga mengalami banyak sekali kendala, mengalami banyak sekali masalah. Saya sampai sakit dan lain sebagainya, ya. Tapi alhamdulillah atas support dan kolaborasi dan juga sinergi dari berbagai pihak, alhamdulillah saya sampai berada di tahap ini. Dan saya mohon juga saya mengimbau marilah untuk guru-guru yang belum mengikuti guru penggerak untuk juga ikut mengikuti guru penggerak ini. Kita belajar bersama berbagai macam ilmu, ada public speaking, kemudian juga tentang bagaimana kita itu menjadi guru yang profesional, guru yang bisa mendampingi, menuntun anak didiknya untuk mencapai kebahagiaan yang tinggi-tingginya. Selanjutnya di sini tanpa banyak kata-kata saya akan mempresentasikan mengenai pembelajaran. Sebelumnya saya izin sharing ke Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu screen-nya? Sudah. Sudah nggih? Ya. Suara saya sudah terdengar jelas Bapak Ibu? Ya. Jelas, Bu. Ya, alhamdulillah. Lanjut ya. Di sini adalah kegiatan desiminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Sebelumnya perkenalkan Gi, bagi yang belum kenal, saya Jumiati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Palugo 02. Alhamdulillah. Selanjutnya saya akan masuk ke slide yang kedua. Ya, di sini beliau ini adalah orang-orang hebat yang mendampingi saya selama kegiatan guru penggerak. Ya, beliau adalah Bapak Dr. Andes Sunario MPD sebagai fasilitator dan juga Ibu Astri Septi Wijayanti selaku pengajar praktik dan saya sendiri. Untuk yang pertama di sini kita akan ada kesepakatan kelas nih Bapak Ibu. Selama kegiatan desiminasi ini kita menggunakan kesepakatan kelas ini. Monggo bisa untuk dicermati. Kesepakatan kelas yang pertama, mikrofon off saat peserta lain berbicara. Kemudian raise hand ketika akan mengutarakan pertanyaan ataupun pendapat. Yang ketiga, mendengarkan diskusi dengan seksama. Kira-kira ada yang perlu ditambahkan? Oh iya, nanti ketika desiminasi Bapak Ibu boleh sambil
Kopi gitu, Ibu, boleh Pacitannya Bu, kopi, tanya Bu. minum juga boleh. Gimana? Pacitannya jangan lupa. Citanya menyediakan sendiri-sendiri dulu. Geng. Selesai Zoom bakso ya. Ya, silakan untuk bisa meng-off-kan mikrofonnya ya. Terima kasih. Yang selanjutnya kita masuk ke materi perubahan paradigma belajar. Apa sih ya paradigma belajar itu? Kedengarannya seperti wah banget ya. Jadi Bapak Ibu, paradigma belajar itu adalah perubahan ya. Perubahan cara belajar yang lama dengan yang sekarang. Tentunya pendidikan yang pada zaman dahulu atau disebut dengan pendidikan kolonial tidak bisa kita terapkan pada zaman sekarang ini ya. Karena apa? Karena sudah berbeda kodrat zamannya. Seperti apa sih paradigma belajar lama itu? Pendidikan kolonial yaitu pembelajaran yang kaku dan tidak berpihak pada murid. Ciri-cirinya di situ pembelajaran berpusat pada pendidik, bukan pada peserta didik. Jadi guru yang berperan aktif dalam menggali ilmu ataupun pengetahuan. Siswa itu hanya sebagai penerima. Yang kedua, peserta didik harus mendengarkan guru ketika mengajar. Kemudian siswa wajib menguasai semua materi ajar dan mencapai KKM. Semua siswa wajib tuntas KKM dan jika tidak maka dianggap gagal. Yang berikutnya, pencapaian tujuan pembelajaran lebih ditekankan pada kognitif. Jadi pada zaman kita dulu belajar, tentunya masih ingat nih Bapak Ibu, kita hanya duduk mendengarkan Pak Guru Bu Gurunya mengajar, kita tidak diperlibatkan secara langsung. Nah, untuk pembelajaran yang sekarang ataupun pembelajaran paradigma baru, itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita tidak bisa mensamaratakan pembelajaran terhadap anak yang kemampuannya itu sudah pasti berbeda-beda, yang berasal dari latar belakang keluarga yang pula. Ada anak yang cepat nangkapnya, kemudian ada anak yang lambat, ada anak yang unggul di bidang akademik, tetapi di non-akademiknya dia kurang, ataupun sebaliknya. Nah, inilah perlunya kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ujungnya akan terbentuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila itu ada berapa nih Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Profil pelajar Pancasila ada? Ada berapa? Oh, ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian, berkebinekaan global. Ada lagi yang masih ingat? Bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ya, itu adalah profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya, di sini kita sebagai guru ini sudah pasti melakukan pengajaran dan pendidikan, ya. Pengajaran dan pendidikan ini adalah sesuatu yang berbeda, ya. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan dan melibatkan proses memberikan ilmu dan keterampilan untuk kehidupan fisik dan mental anak. Sedangkan pendidikan ini memberikan arahan ataupun proses menuntun terhadap
Tuh ini gagal. Sebentar ini. Sebentar Bapak Ibu, ini ada gangguan di rekamannya sebentar. Lanjut nih Bapak Ibu, pengajaran dan pendidikan ini pengertiannya berbeda. Pengajaran tadi bagian dari pendidikan untuk melibatkan proses memberikan ilmu. Jadi kita hanya memberikan ilmu ya dan keterampilan. Berbeda dengan pendidikan. Pendidikan ini memberikan arahan ataupun proses menuntun. Jadi anak-anak kita itu, kita lahir itu bukan sebuah kertas kosong, tetapi sebuah kertas yang sudah memiliki garis-garis. Kita sebagai guru tugasnya adalah untuk menebalkan dalam arti minat dan bakatnya yang sudah diberi oleh Sang Pencipta. Tugas kita adalah menuntunnya. Kita tidak bisa menggambar kertas itu sesuai keinginan kita. Jadi tetap ada garis yang harus kita ikuti, harus kita tebalkan. Ya, sampai di ada pertanyaan. Monggo yang akan bertanya silahkan. Saya Bu Ju. Oh, ya monggo Bu Lia, silakan. Menurut pembelajaran paradigma baru, tujuan pembelajaran, proses pembelajaran dan proses asesmen dilakukan guna memastikan tercapainya profil pelajar Pancasila. Jelaskan bagaimana karakteristik profil pelajar Pancasila itu. Oh iya, terima kasih Bu Lia, pertanyaannya sangat luar biasa. Untuk yang tadi sudah saya jelaskan, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, dalam hal ini hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Jadi mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitas negara Indonesia. Kemudian juga berpikiran terbuka dan berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai. Yang berikutnya adalah bergotong royong. Ya, pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu dalam kegiatan bersama-sama, sukarela, saling membantu, ya. Kemudian mandiri. Mandiri ini artinya bertanggung jawab atas proses hasil belajarnya. Yang selanjutnya bernalar kritis. Artinya pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi. Dan yang terakhir adalah kreatif. Artinya mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil. Begitu Bu Lia? Iya Bu, jelas. Ya, Terima kasih jawabannya. terima kasih. Yang selanjutnya mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam teorinya, Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di antaranya ilusi guru mengontrol murid. Ini kita tidak bisa mengontrol murid-murid kita sesuai dengan keinginan kita. Jadi mereka juga kemampuan untuk mengontrol dirinya sendiri. Kalaupun mereka ingin dikontrol karena mereka
mengizinkan dirinya sendiri untuk dikontrol oleh orang lain. Nah, selanjutnya yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini tidak nih Bapak Ibu, kalau kita terlalu banyak mengkritik ataupun menyalahkan orang lain, ini akan membuat motivasi anak menurun. Nah, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini adalah sebuah miskonsepsi yang sudah tidak relevan lagi. Jadi kita tidak bisa memaksa semau kita terhadap anak didik kita. Nah, di sini ada skema pemahaman dan penjelasan tentang aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Bisa kita simak bersama-sama di sini, Nggih. Dalam stimulus respon, realitas ataupun kebutuhan kita sama. Padahal dalam teori kontrol, realitas itu sudah pasti berbeda. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Antara si A dengan yang si B itu sudah pasti kebutuhannya berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol sudah pasti berbeda juga. Pandangannya, luasnya juga pasti berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Baik kegiatan itu positif ataupun negatif, ini pasti memiliki tujuan. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain, begitupun sebaliknya. Ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain sesuai dengan kehendak kita. Ya. Yang selanjutnya, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kita tidak bisa memaksa. Pokoknya orang lain harus kehendak kita, tidak bisa. Ya. Yang berikutnya mengenai makna disiplin. Kira-kira disiplin itu dalam pandangan kita siapa nih Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan pendapat? Patuh, Bu. Oh iya, bisa. Jadi dalam budaya kita makna disiplin ini dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita cenderung untuk menghubungkan kata disiplin dengan ketidakpanan. Jadi kita seperti dipaksa untuk mengikuti peraturan. Sebenarnya kita tidak nyaman dengan peraturan tersebut, tetapi untuk mendisiplinkan diri maka kita perlu ada paksaan. Sebenarnya apa sih makna disiplin? Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju tujuan yang mulia. Ya, menjadi sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin juga mempelajari kita mengontrol diri. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, mengontrol diri dan bertanggung jawab untuk memilih tindakan yang sesuai dengan kebajikan universal. Dan pengertian yang berikutnya, sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang positif, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, motivasinya itu bukan karena ada paksaan dari luar ataupun karena iming-iming, tetapi motivasi itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini mengenai nilai-nilai kebajikan yang tadi saya sampaikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita
atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Strategi apa? Sebentar. Ini ada lagi. Sebentar, ini ada gangguan di rekaman sebentar. Bapak Ibu, di sini strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Monggo silakan yang bisa memberikan tanggapannya. Ya, Nah, strateginya yang saya terapkan adalah untuk menanamkan disiplin positif pada murid adalah dengan memberikannya tanggung jawab. Misalnya, apa sih ya? Untuk kebersihan kelas. Nah, setiap hari tentukan jadwal piket dan hasilnya setiap kelompok piket sudah melakukan kerjasama dengan baik. Hal itu terlihat jika setiap pulang sekolah kelompok piket selalu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk membersihkan kelasnya sehingga kelasnya terlihat rapi, bersih, indah, dan wangi, begitu. Ya, terima kasih Pak Kali, jawabannya sungguh luar biasa. Sama-sama, Bu. Monggo Bapak Ibu yang lain juga bisa menerapkan strategi ini, Gi. Ini adalah salah satu strategi menanamkan disiplin positif kepada anak didik kita. Tadi Pak Ali menjawab mengenai piket kelas. Monggo Bapak Ibu nanti bisa untuk menerapkannya di kelasnya masing-masing. Sekarang kita masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Ya, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini ada contoh kasus tidak mengerjakan PR. Bagaimana cara menyelesaikannya? Di sini sudah jelas nih, ada perbedaan solusi dalam menyelesaikan masalah ini. Dengan teknik hukuman, di sini guru menghukum murid tersebut dan berdiri di depan kelas selama jam pelajaran. Kita bandingkan dengan yang konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi yang telah disepakati, misalnya mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Dan dengan menggunakan restitusi,
Di sini guru menanyakan alasan mengapa tidak mengerjakan PR dan menanyakan keyakinan kelas ataupun kesepakatan yang dilanggar dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Di sini sudah sangat jelas berbeda nggih Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, di sini kira-kira pengaruh apa ya dalam jangka pendek ataupun jangka panjang dalam penghargaan efektif jika kita menginginkan yang dan jika kita penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Jadi dia mengharapkan imbalan. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang kita lakukan. Jadi kita pikirannya hanya untuk mendapatkan imbalan. Yang berikutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya di sini kita tentang keyakinan kelas. Nah, di sini saya akan mengajukan pertanyaan. Kira-kira jawabannya seperti apa ya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 ataupun motor? Kira-kira apa nih Bapak Ibu jawabannya? Untuk apa? Iya, boleh. Apalagi? Melindungi kepala. Ada lagi pendapat yang lainnya? Supaya penampilannya lebih estetik. Boleh. Intinya untuk keselamatan. Ya. Jadi jawabannya beraneka ragam gitu. Keyakinan kita tentang aturan penggunaan helm itu adalah untuk sebuah keselamatan. Jadi di dalam diri kita ini, kalaupun tidak ada aturan menggunakan helm, tetapi karena kita meyakini kalau kita menggunakan helm itu setidaknya kita kalau terjadi kecelakaan ringan, kepala kita itu tidak terbentur. Ya, nah ini adalah sebuah keyakinan yang tertanam di dalam diri kita. Tanpa ada paksaan, tanpa ada aturan, sudah muncul motivasi intrinsik dari dalam diri kita bahwa kalau tidak menggunakan helm, ada ataupun tidak ada polisi, ya saya menggunakan helm. Karena apa? Untuk keselamatan diri kita sendiri. Begitu. Kemudian yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Monggo yang bisa memberikan pendapatnya. Ya, silakan. Boleh dibuka kameranya ataupun mikrofonnya. Boleh, Pak Jarwo. Jaga kesehatan. Ya, menjaga kesehatan. Monggo yang benar mendapat bisa menjaga kesehatan. Untuk Lagu dan juga sedap. Iya. Ya, terima kasih jawabannya luar biasa Bapak Ibu hebat ya. Keyakinan ataupun tentang penggunaan masker ini sudah kita tahu bahwa
Kalau kita tidak menggunakan masker ataupun tidak mencuci tangan, maka kesehatan kita sudah pasti terancam. Jadi, kalau tidak menggunakan masker, kita bisa menghirup debu, bisa menyebabkan flu, ataupun kita tidak cuci tangan, kita bisa terkena kuman, bisa menyebabkan sakit perut, dan lain sebagainya. Jadi, tanpa ada dorongan dari orang lain, itu sudah menjadi keyakinan dari dalam diri kita, maka kita akan melakukan hal tersebut. Sebentar, Bapak, ini ada gangguan lagi direct. Ya, itu sebuah keyakinan di dalam diri kita tanpa ada paksaan dari orang lain. Karena kita sudah meyakini. Karena kalau tidak mencuci tangan, kita bisa terkena penyakit. Nah, di sini sebuah praktik yang sudah dikelola, yaitu praktik membuat keyakinan kelas. Monggo Bapak Ibu bisa untuk menyimaknya. Kemudian nanti kita diskusikan, ya, paham? Kalian ketemu ya. Nanti setiap kelompok kesepakatan kelas yang akan kalian inginkan, ya. Nah, ini kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua. Ya,
Di sini lihat masuk kapal terlambat. Nilai kebajikan Pak. Harusnya bagaimana? Disiplin. Masuk. Ya boleh. Kemudian mengerjakan tugas dan kemudian berpakaian rapi sesuai dengan kalian tulis kata-katanya untuk lebih jelas ya, biar bisa dimengerti. Tulis. Sudah? Siapa yang belum? Sudah? Ulangnya dulu ya. Kalian tulis mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian disiplin saat jam pelajaran. Jadi di sini tidak hanya saat jam pelajaran ya. Kalian harus disiplin baik ketika jam pelajaran ataupun ketika sudah jam istirahat. Ketika di dalam kelas ataupun ketika jam istirahat, waktunya istirahat sudah selesai, maka kalian harus segera masuk ya. Jadi buku ditambahin disiplin.
Kemudian ya berkata jujur. Di sini ada yang menuliskan tidak boleh mencontek ketika ulangan, ya. Berarti itu nilai kebajikannya adalah untuk berkata jujur, ya. Tidak hanya berkata jujur, tetapi perilaku juga, ya. Ibu tambahkan berkata dan berperilaku jujur. Mengerjakan soal tepat waktu sudah sama. Masuk kelas tepat waktu, ya. Menghargai. Tadi di sini ada yang menuliskan, kan? Di sini ada yang menuliskan. Apa juga di mana, ya? Apa menuliskan menyayangi teman, ya. Berarti kita ini harus menghargai dan menyayangi teman. Kemudian izin ketika akan keluar kelas, ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir ini menghargai teman udah sama, ya. Ini adalah kesepakatan kelas 3. Jadi setiap anggota kelas 3 wajib untuk melaksanakan kesepakatan kelas ini, ya. Bisa dimengerti? Ya, ya sudah. Sekarang untuk kegiatannya kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah dokumentasi kegiatan kemarin ketika saya melakukan kesepakatan kelas maupun keyakinan kelas di dalam kelas saya. Monggo Bapak Ibu nanti bisa menerapkannya di kelas masing-masing, begitu cara membuat keyakinan kelas. Yang berikutnya kita masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini pertanyaan pemantik. Ya, pertanyaan pemantiknya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Bika Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang karena mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Monggo, kira-kira ada yang bisa memberikan tanggapan? Oh, monggo, silakan yang bisa di mute-nya dibuka dulu ya. Saya Monggo. Jika saya menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, langkah pertama yang akan saya ambil adalah berbicara pribadi dengan Doni. Saya akan mencoba memahami alasan dibalik perilakunya yang meminta bekal makan siang. Makan dengan paksa. Dalam percakapan tersebut, saya akan mencoba mendengarkan dengan sabar dan empati agar Doni merasa dihargai dan bisa berbicara terbuka. Setelah mendengarkan penjelasan Doni,
Saya akan mencoba mencari solusi yang baik untuk semua pihak. Mungkin Doni memiliki alasan tertentu, seperti masalah keuangan mungkin, atau kurangnya pemahaman tentang batasan-batasan sosial. Saya akan mencoba membantu Doni memahami pentingnya etika sosial dan cara berinteraksi yang baik dengan teman-temannya. Selanjutnya, saya akan mencoba melibatkan orang tua Doni untuk berbicara tentang masalah ini. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua sangat penting dalam menangani masalah perilaku siswa. Orang tua Doni dapat memberikan wawasan tambahan tentang kehidupan pribadi Doni dan bantu mencari solusi yang sesuai. Mungkin itu Ibu yang bisa saya jabarkan. Ya, terima kasih jawabannya Bu Dewi, luar biasa. Ya, teman-teman, Bapak Ibu, kita bisa mengikuti cara yang disampaikan oleh Bu Dewi ketika ada siswa kita yang sama melakukan hal tersebut. Ya, itu adalah salah satu solusinya. Yang berikutnya ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini adalah kebutuhan yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebahagiaan, dan kesenangan. Jadi semuanya itu harusnya dipenuhi oleh seorang manusia. Dan apabila ada yang tidak terpenuhi, maka akan berakibat bahwa manusia tersebut bertentangan dengan nilai kebajikan seperti si Doni ya, karena dia belum makan, kebutuhannya untuk bertahan hidupnya tidak terpenuhi, maka dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Karena apa? Karena kebutuhan pribadinya tidak terpenuhi. Nah, jadi ada kebutuhan dasar manusia yang berkaitan dengan bertahan hidup. Apa kaitannya? Yaitu keselamatan, keamanan, kesehatan, kemudian memiliki keturunan. Contoh, kalau kita terancam, keselamatan kita terancam, otomatis kita sebagai manusia akan melakukan hal-hal agar keselamatan kita itu terpenuhi. Misalkan kita di jalan dirampok ataupun dibatuk ataupun diapakan, kita pasti akan melakukan hal-hal untuk membela diri kita sendiri. Selanjutnya itu tentang saya terima dengan keintiman, keanggotaan, keterhubungan, dan hubungan. Kalau kita misalkan bisa diterima di kelompok lain ataupun di keanggotaan lain, otomatis kita rasa kasih sayangnya berkurang. Akan ada rasa minder dalam diri kita, rasa bersedih, ya. Selanjutnya penguasaan. Dalam hal ini yaitu kontrol, prestasi, kompetisi, dan pengaruh. Selanjutnya kebebasan dengan mobilitas pilihan dan kreativitas. Kesenangan, hiburan, kegembiraan, tawa, dan dedar. Jadi kalau kesenangan kita tidak terpenuhi, ini shoppingnya kurang, ini biasanya banyak cemberutnya apa banyak tertawanya Bapak Ibu? Cemberut nggih. Kalau di Shopee di keranjang kuningnya tidak dicekot oleh bapak-bapaknya, ini pasti banyak cemberutnya. Makanya Bapak Ibu, kita ini kebutuhan dasar kita harus terpenuhi agar kehidupan kita ini menjadi bahagia.
Selanjutnya yaitu tadi ya, bertahan hidup ini berkaitannya dengan fisiologis. Sebentar. Bertahan hidup tadi kaitannya dengan fisiologis nih. Dan kasih sayang ini tadi dikaitannya dengan kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Dan penguasaan tadi kehubungannya dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil dan diakui prestasinya. Berikutnya kebebasan. Kebebasan artinya adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang tadi terakhir adalah kesenangan ya. Adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang ia lakukan. Bisa bermain apa saja yang ia inginkan. Selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol. Mari kita simak kasus penerapan segitiga restitusi yang sudah saya praktikkan di dalam kelas. Kabarnya Bilal hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah kalau sehat. Bilal tahu tidak kenapa sama Bu Guru dipanggil ke kantor? Tahu, Bu. Kenapa coba? Karena Bilal datang terlambat, Bu. Iya, Bilal, Bu Guru tidak marah. Bilal melakukan hal tersebut karena Bu Guru juga dulu pernah ya. Bilal berapa kali datang terlambat ke sekolah? 3 kali. 3 kali. Nah, menurut Bilal, datang terlambat ke sekolah itu suatu kesalahan apa bukan? Itu suatu kesalahan. Nah, berbuat kesalahan itu adalah manusiawi ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Penting kita belajar agar tidak mengulanginya lagi dan berusaha untuk memperbaikinya ya. Bila kamu sering datang terlambat pasti akan ada alasannya. Kenapa sering datang terlambat ke sekolah? Bila sering tidur larut malam karena bermain HP. Bila kan sudah tahu ya, kita sudah membuat keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Bila langgar? Disiplin kelas, Bu. Nah, Bila, menurut Bila, disiplin kelas itu penting apa tidak? Iya, penting. Kenapa? Iya, Bu, karena dengan disiplin saya bisa menghargai waktu sehingga saya bisa datang ke sekolah tepat waktu. Saya menyesal Bu, dan saya minta maaf, saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya, lalu apa yang akan Bila lakukan selanjutnya? Saya tidak akan tidur larut malam lagi. Baik, Bila sudah melakukan hal yang baik, sudah menyadari kesalahannya. Yang penting Bila jangan mengulanginya lagi ya. Tidur lebih asik, kemudian bangun juga lebih asik. Jangan lupa untuk sholat subuh ya. Sekarang Bila boleh kembali ke kelas ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Jadi bagaimana hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Tahu tidak kenapa sama Bu Guru dipanggil ke kantor? Iya, tahu, Bu. Kenapa coba? Tadi di kelas saya marah-marah kepada adik karena tidak dicontekan matematika. Ya, jadi Bu Guru tidak marah kamu melakukan hal tersebut karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi ya. Nah, menurut Teti itu suatu kesalahan atau bukan? Iya, Bu, suatu kesalahan. Bu Guru, Teti kamu melakukan tersebut pasti ada alasannya ya. Coba ceritakan alasannya kenapa Teti melakukan hal tersebut. Saya lupa mengerjakan karena saya bermain HP.
Mari kita cari solusi dari permasalahan kamu ya. Teti, kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Nah, kamu ingat-ingat keyakinan sudah kamu langgar. Menghargai dan menyayangi teman, Bu. Nah, sekarang Teti sudah tahu ya. Menurut Teti, menyayangi teman dan menghargai teman itu penting apa tidak? Iya, Bu. Penting karena kalau kita tidak menyayangi teman, maka kita tidak akan punya teman dan juga akan dikucilkan. Nah, lalu kira-kira langkah apa yang akan Teti lakukan selanjutnya? Saya akan minta maaf, Bu, kepada Rati dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya akan sampai terlalu lama agar tidak lupa lagi kalau ada PR. Baik, Teti, kamu sudah melakukan hal yang baik, kamu sudah menyadari kesalahan kamu, dan nanti kamu akan minta maaf sama Rati dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ya. Jangan lupa hal ini dilaksanakan ya. Sekarang Teti boleh kembali ke kelas ya. Baik, Bu, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, tadi yang sudah saya praktikkan adalah penerapan segitiga restitusi pada kasus yang pertama, yaitu yang terjadi pada Bilal. Jadi dia sering terlambat ke sekolah. Dan selanjutnya tadi pada kasus yang kedua, yaitu pada Teti. Jadi dia itu marah-marah kepada temannya Rati karena tidak mau memberikan jawaban PR matematika. Dan pada kegiatan tadi yang saya lakukan adalah posisi saya tadi sebagai manajer. Jadi saya melakukan tahap-tahap dalam penyelesaian masalah anak didik saya. Nah, di sini kita akan mengenali 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, pada posisi penghukum, jadi seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa memerlukan sistem atau alat yang dapat atau lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya berkata seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas ya kalau tidak mematuhi peraturan, ataupun kamu ini selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesainya. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia sendiri. Menggunakan apa yang dia yakini. Kalau anak didik saya dilakukan seperti ini, dia pasti akan manut gitu ya. Padahal belum tentu. Nah, di sini posisi yang kedua adalah posisi membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan menggunakan suara yang lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, ataupun rendah diri. Nah, kata-kata yang biasanya diucapkan seperti ini: Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Bandel banget kamu. Gitu. Atau gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini, apa yang akan dilakukan oleh ibumu?
Nah, seperti itu contoh kata-katanya ya. Jadi pada posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Sebentar, aduh ini keluar lagi. Sebentar Bapak, Ibu, ini ada gangguan di rekaman. Sebentar. Ya, jadi pada posisi ini memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri. Ya, murid merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang berikutnya adalah posisi kontrol teman. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, posisi guru di posisi teman ini akan menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya mereka akan berkata seperti ini, ayolah bantu demi Bapak ya. Nah, ataupun ayo ingat, ulangi lagi, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Ya, ini pada posisi kontrol. Aduh, ini kenapa mati? Not responding, astagfirullahaladzim. Ada gambarnya nggak di? Sebentar Bapak Ibu, ya Allah ini. Selanjutnya ada pada posisi kontrol pemantau. Memantau di sini berarti mengawasi. Ya, pada posisi ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pertanyaannya yang diajukan biasanya, ayo peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Yang selanjutnya adalah pada posisi control manager. Adalah posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi bahannya sendiri. Jadi seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, di sini kita akan memasuki ke dalam segitiga restitusi. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini ada gambarnya ya, segitiga restitusi ini ada 3 sisi. Sisi yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di sini penjelasannya, untuk sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, pada bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, ya, ini adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal ya, karena kebutuhan primernya tidak terpenuhi, maka dia melakukan sesuatu yang keluar dari nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau kita ingin menjadi reflektif, maka keyakinan pada si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi di sini bukan berarti kita membenarkan kesalahan anak, gitu Bapak Ibu. Kemudian
Yang berikutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga melakukan kesalahan seperti itu. Dan selanjutnya ya. Di berikutnya yaitu sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari stimulus respon ke berpikir positif yang mengenali tujuan di setiap tindakannya. Kalimatnya seperti apa yang biasanya digunakan? Kurang lebihnya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Dan selanjutnya yaitu sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah mencapai dan langkah laku yang salah setelah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menggunakan keyakinan anak dengan keyakinan kelas ataupun keluarga. Nah, makanya ini pentingnya kita membuat keyakinan di dalam kelas kita, dan ini harus disepakati oleh semua anggota kelas. Nah, kalimatnya seperti apa yang biasanya digunakan untuk menanyakan keyakinan? Apa yang kita percaya sebagai kelas ataupun keluarga? Atau apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal ini? Nah, itu merupakan contoh pertanyaan ya. Nah, di sini terakhir kita ada beberapa refleksi. Monggo Bapak Ibu nanti bisa untuk menjawab dan membuka mikrofonnya. Monggo nanti saya bacakan Gi, sebentar. Di sini ada pertanyaan yang pertama. Monggo bisa dibuka nanti ketika menjawab, mikrofonnya ataupun videonya bisa dibuka ya. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Monggo dijawab. Dibuka mikrofonnya. Konsekuensi, Bu. Iya. Iya. Itu sebuah konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sebuah hukuman, ya betul. Yang nomor 3. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi ada anak yang mencoret-coret mejanya dengan tip X ataupun alat lainnya. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa ayo nomor 3 kira-kira? Konsekuensi, Bu. Iya, termasuk dalam konsekuensi. Yang nomor 4, murid diminta untuk push up 15 kali. Nah, ini kita mau minta
kita untuk push up 15 kali, ini kira-kira sebuah apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sebuah hukuman. Ya, betul. Selanjutnya yang nomor 5. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini sebuah apa kira-kira, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, Bu. Iya, itu adalah sebuah konsekuensi. Sebentar. Ini gangguan banget. Ini rekamannya kenapa kok, Pak? Sebentar. Yang berikutnya adalah nomor 6. Berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi? Hukuman. Sebuah hukuman. Nomor 7. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, sebuah hukuman. Dan selanjutnya nomor 8. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini apa kira-kira? Sebuah apa? Hukuman. Ya, pintar. Kok pintar? Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Aku berasa lagi cerdas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mohon maaf. Nomor 9. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada jam pelajaran. Ini sebuah konsekuensi ya. Nomor 10, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Sebuah konsekuensi. Nah, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat dan tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Sebuah konsekuensi. Ya, nomor 12. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai. Ini sebuah konsekuensi. Ya, alhamdulillah. Kira-kira ada pertanyaan apa tidak Bapak Ibu? Sebelum dilanjutkan. Kira-kira sudah bisa dipahami, nggih? Terima kasih atas supportnya, dukungannya, waktunya. Mohon maaf tadi banyak gangguannya, nggih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri presentasi kali ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kita semua diberikan pemahaman yang lebih dan untuk ilmu yang sudah saya diseminasikan bisa diterapkan di sekolahan ataupun di kelas Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan gerakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu Bapak Ibu mau punten untuk bisa membuka kameranya sebentar saja. Saya mau foto buat dokumentasi ya.
Sebentar aja. Sebentar. Escucha. Sebentar, Di. Buat foto boleh cheese. Terima kasih atas waktunya. Bisa melanjutkan aktivitasnya lagi. Terima kasih.